Shalom saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Tidak terasa kita sudah 7 hari menjalani hari-hari di tahun 2021 ini. Saudara, saya berharap dan saya berdoa kiranya Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan, rasa optimis, dan juga selalu memiliki sikap mengandalkan Tuhan. Saudara, pada waktu saudara menjalani tahun ini dengan sukacita. Inilah kerinduan saya untuk saudara semua. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin saudara atau beberapa dari kita pernah selama kuliah, selama kerja, atau mungkin selama pelayanan, kita meninggalkan kampung halaman kita dan kita pergi merantau untuk melakukan tugas-tugas kita. Apa yang terjadi selama di perantauan, selama kita jauh dari rumah dan kampung halaman? Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita mungkin sering merasa kesepian. Bahkan lebih lagi ketika kita mengalami sakit penyakit di perantauan, kita akan teringat akan rumah, kita akan teringat ibu dan ayah kita yang ketika kita pada waktu di rumah begitu memperhatikan pada waktu kita sakit. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apalagi ketika kita mengalami satu masalah, beban besar, kegagalan di perantauan, apa yang ingin kita lakukan? Apa yang terjadi? Apa yang ada dalam pikiran kita? Satu perkataan, ingin pulang. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apalagi ketika kita membayangkan masakan ibu yang enak, atau juga kita membayangkan pelukan kehangatan dari Bapak kita yang penuh kasih. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, perasaan-perasaan rindu, kangen, itulah yang dialami oleh seorang anak di dalam perumpamaan dalam Alkitab, yaitu tentang perumpamaan anak yang hilang. Saudara, mari kita baca dalam Lukas 15 ayat 17 sampai 18. Bagaimana seorang anak bungsu ini ketika dia sudah meninggalkan rumah bapaknya dengan kesombongannya, dengan segala keinginannya untuk bebas dari orang tua, tetapi pada waktu dia mengalami kegagalan, inilah yang dipikirkan dia, yaitu Lukas 15 ayat 17 sampai 15. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, inilah yang dipikirkan oleh si bungsu. Ketika dia akan pulang ke rumah, kembali ke bapaknya dengan menyesal, dia akan minta ampun. Nah saudara, Lukas 15 ayat 19 ayat 24 mengatakan begini, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepada bapaknya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anak itu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, anak bungsu ini adalah anak yang paling beruntung. Dia sudah menyakiti hati bapaknya. Dia sudah menghabisi harta bapaknya. Tapi ketika dia pulang, bapaknya menyambut dengan sukacita. Mengampuni seolah-olah melupakan semua apa yang telah diperbuatnya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebaliknya dari sikap si bungsu yang pulang dengan kerinduan, dengan penyesalan akan segala sikapnya, ada satu sikap yang berbanding terbalik, yaitu sikap si sulung atau kakaknya. Saudara, kita melihat bagaimana sikap si sulung ini terhadap bapaknya. Maka dalam Lukas 15 ayat 28 sampai 30, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk.
Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab, ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, nampaknya si sulung ini pulang ke rumah setelah dia selesai bekerja dari ladang. Bukan karena dia rindu akan rumah, tetapi dia pulang untuk menghakimi dan membenarkan dirinya di hadapan bapaknya. Tubuhnya si sulung ini memang selama ini berada di rumah, tapi hati dan jiwanya ada di luar rumah. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, setelah kita melihat dan mendengar cerita tentang anak bungsu dan anak sulung ini, saudara, mari kita merenungkan. Sekarang ini posisi Anda ada di mana? Apakah Anda sebagai anak bungsu yang penuh dosa dan hidup dalam kenajisan? Ataukah Anda sebagai anak sulung yang sepertinya baik, tetapi hatinya penuh kebencian, kesombongan, dan iri hati? Saudara, apapun posisi Anda sekarang ini, pastilah semua itu tidak membawa kebahagiaan atau sukacita. Karena Anda berada di luar rumah orang tua yang baik, yaitu Bapa yang mengasihi. Saudara Tuhan Yesus kasih, jika Anda ingin hidup bahagia, damai, diberkati, mari pulang. Bapa kita, yaitu Yesus Kristus, sedang menunggu dan Dia tidak menolak saudara pulang untuk bersatu dengannya. Saudara, di sini artinya pulang adalah hidup dalam terang atau hidup seperti siang hari. Tanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan kenakanlah Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Seperti yang Paulus tuliskan kepada jemaat di Roma. Dalam Roma 13 ayat 12 sampai 14. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari pulang. Artinya kembali hidup dalam terang atau seperti siang hari. Tanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan kenakanlah Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Di tahun 2021 ini, ambil keputusan. Pulang kembali kepada Bapa. Bapa sudah menunggumu dengan pengampunannya yang besar, dengan cintanya yang besar, dan dengan perjamuan yang besar sudah Dia siapkan bagi anak-anaknya yang dulu hilang, sekarang sudah kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati.